Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, memiliki anak adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Seringkali kehidupan kurang bahagia karena tidak memiliki anak. Akan tetapi, anak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita juga adalah tanggung jawab, adalah amanah yang harus kita didik, yang harus kita bina. Sebab apabila tidak, kita pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Sebab Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, kita yang telah menjadi orang tua dan dikaruniai beberapa anak, tentu bukanlah hal yang aneh apabila kita mengatakan tidak mudah mengajak anak untuk sholat, tidak mudah membimbing keluarga untuk rajin ibadah, terutama sholat. Oleh karenanya banyak problem yang dialami oleh kaum muslimin dan ditanyakan kepada para ustadz yang mengajar di majelis-majelis ilmu. Ustadz, bagaimana caranya agar anak-anak kita mau sholat, agar sholat tidak terlambat, agar sholat tepat waktu? Maka pertanyaan ini sungguh tidak mudah untuk dijawab, karena gampang saja menjawab tetapi prakteknya dijalankan tidak begitu mudah. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, di antara sebab yang bisa menjadikan anak menjadi anak saleh dan rajin salat, yang pertama adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh seorang yang mencerita bahwasanya dia susah sekali menyuruh anaknya untuk salat. Disuruh salat susah sekali. Maka pada suatu hari anaknya yang berumur kelas 5 SD dicarinya untuk pulang salat. Perempuan anak itu. Begitu sampai di rumah, disuruhnya sholat, dia pun berwudu, kemudian masuk kamar, gelar sajadah. Ibunya memperhatikan dari luar. Baru gelar sajadah, kemudian dia keluar. Marah ibunya dan mengatakan kepadanya, kamu sudah sholat? Si anak mengatakan, sudah. Langsung ditampar itu anak. Ditampar. Setelah menampar anaknya, si ibu itu menyesal. Kenapa saya harus menamparnya? Akan tetapi katanya, memang perkaranya sudah dikendalikan. Perkaranya sudah susah dikendalikan. Akhirnya dia menyesali tentang perbuatannya menampar anaknya itu. Dan dia menakut-nakuti anaknya dengan neraka. Mengancamnya agar rajin sholat. Tetap saja anaknya tidak mau. Suatu hari dia berkunjung ke rumah temannya yang tidak begitu dalam ilmu agamanya. Mungkin ngajinya juga tidak serajin kita. Akan tetapi anaknya rajin sholat. Begitu datang waktunya sholat, mereka pulang, kemudian yang perempuan sholat di rumah, yang laki-laki berangkat ke masjid. Maka ibu ini pun bertanya, kenapa anakmu rajin sholat? Bisa sholat tanpa harus bertengkar dulu, tanpa harus berantem dulu. Itu. Maka orang itu pun menjawab, demikianlah, aku selalu memanjatkan doa itu. Aku doakan anak-anakku dari semenjak aku belum menikah. Dan sampai sekarang pun aku masih terus mendoakan anak-anakku dengan doa itu. Doa apa itu? Itu doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan juga keturunanku. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang rajin mengerjakan salat dan juga keturunanku. Dan ya Allah, terimalah doa kami. Dan ia pun ikut mempraktekkan doa tersebut dan terus mendoakan anaknya. Kemudian sekian tahun kemudian, anak yang tadi ditampar sekarang sudah SMA dan ternyata dia paling rajin membangunkan keluarganya untuk salat. Suatu hari ibu mertuanya nginep di rumahnya dan pagi-pagi subuh dibangunkan semua untuk sholat. Maka ibu mertuanya bertanya, kenapa anak ini bisa berubah sedemikian rupa, jadi rajin sholat?
ternyata doa memang luar biasa. Doakanlah anak-anak kita untuk rajin sholat, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka seorang ibu tidak boleh putus asa apabila melihat anak-anaknya malas untuk sholat. Doakan terus, doakan terus. Demikian juga diceritakan bahwa di Jakarta ini ada orang yang sudah kelewat batas kenakalannya. Dia suka berzina, dia suka minum khamar, naudzubillah. Tetapi ibunya tidak pernah letih untuk sholat malam dan mendoakan anaknya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Suatu hari dia ikut pengajian, pulang-pulang dia ketakutan. Tidur di tempat tidur takut, tidur di kursi juga ketakutan. Dan akhirnya dia pun bertaubat dan belajar tajwid, belajar ngaji. Akhirnya katanya sekarang jadi ustadz yang mengajarkan tajwid di Jakarta. Begitulah doa sangat mujarab untuk membuat anak yang tadinya durhaka menjadi anak yang baik, yang malas sholat menjadi rajin sholat. Yang kedua, wahai saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, di samping doa kita harus usaha. Kita harus usaha. Dari kecil anak kita yang berumur 5 tahun, 6 tahun, sering-sering kita tanya, adik umurnya udah berapa tahun? Dia mungkin akan jawab 5 tahun atau 6 tahun. Lalu kita kasih tahu, 5 tahun, 6 tahun belum wajib sholat. Nanti kalau sudah 7 tahun, kita harus belajar sholat. Nanti berapa hari kemudian kita tegur lagi, umurmu sudah berapa? Sudah 6,5 misalnya. Kamu belum diperintah sholat. Nanti kalau sudah 7 tahun baru disuruh untuk sholat. Sampai akhirnya anak itu menunggu-nunggu dan rindu untuk bisa sampai umur 7 tahun. Nah, nanti setelah 7 tahun kita kasih tahu, nah besok umurmu sudah masuk umur 7 tahun, maka engkau harus sholat. Seperti itu kita ajarkan kepada anak kita. Maka di malam hari yang besoknya tanggal menentukan dia umur 7 tahun, hendaknya ayah dan ibunya sepakat, suami dan istri sepakat. Suaminya bilang sama istrinya, wahai istriku, besok anak kita sudah umur 7 tahun. Maka kita harus bangunkan dia untuk sholat subuh. Ibunya siap-siap ke masjid. Bapaknya juga sudah siap untuk ke masjid. Ketika itu belum lagi adzan subuh, kita bangunkan dengan lemah lembut anak kita. Nak, sekarang udah mau subuh. Umurmu sudah 7 tahun. Sore hari sudah kita kasih tahu sebelum tidur bahwa besok akan dibangunkan. Maka ketika itulah kita bangunkan anak kita. Insya Allah jiwanya sudah siap untuk menerima ajakan pergi sholat ke masjid. Kemudian kita tuntun ke masjid. Ini usaha yang hendaknya dilakukan oleh para suami, para istri untuk mendidik anaknya rajin sholat. Bangunkan di waktu subuh. Mungkin anak kita lupa bahwa sudah dikasih tahu dari semalam bahwa besok akan dibangunkan. Akan menangis dia ketika dibangunkan subuh. Walaupun dia nangis, tetap kita bangunkan. Kita ajak ke masjid. Karena nangis itu nggak bahaya. Nangis itu tidak berbahaya. Tetapi kalau dia nggak sholat terus sampai dewasa, itu yang berbahaya. Sehingga orang tua hendaknya jangan takut karena anaknya nangis, kemudian tidak disuruh sholat. Ajak anak kita bopong, kita bangunkan. Bawa ke kamar mandi, kemudian kita ajarin wudu. Yang sebelumnya telah diajarkan tentunya. Kemudian ajak ke masjid. Mungkin sampai di masjid, dia nggak mau masuk masjid, pegangan pintu saja sambil nangis. Kita tinggal sholat subuh. Itu hari pertama. Keesokan harinya kita ajak lagi. Begitulah nafsu. Kalau kita paksa, dia akan menangis. Tetapi kalau nafsu dipaksa terus, akhirnya dia tertawa. Lihatlah anak-anak yang berumur 7 tahun, 8 tahun yang sudah biasa diajak oleh orang tuanya ke masjid, dia berseri-seri wajahnya, gembira rasanya ketika pulang dari masjid di waktu pagi. Bukankah kita menginginkan anak-anak kita rajin sholat? Maka di samping doa, hendaknya lakukan usaha. Yang ketiga, hendaknya anak kita dikenalkan dengan teman-teman yang rajin sholat, yang saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk sholat, yang orang tuanya juga menyuruh anaknya sholat. Jangan dibiarkan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang enggak sholat. Akhirnya susah diajak untuk sholat. Karena as-sahibu sahib, teman itu akan menarik. Kalau temannya rajin sholat, anak kita akan rajin sholat. Kalau temannya malas sholat, anak kita akan terbawa. Maka bagus sekali orang tua dahulu, kalau anaknya bermain, itu diperhatikan. Main di mana anak kita? Bersama siapa dia main? Kalau dilihat anaknya main dengan anak-anak yang rajin sholat ke masjid, maka dibiarkan. Tetapi kalau dilihat anaknya bermain dengan anak-anak yang lupa sholat, males sholat, dipanggil, pulang. Jangan kau bermain dengannya.
Begitulah orang tua menjaga mutiara yang berharga berupa anak agar tidak rusak oleh lingkungan, tidak rusak oleh teman-temannya. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memang sholat itu perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, tetapi sholat akan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan anak kita agar dia rajin sholat. Kemudian kita suruh sholat dan kita bangunkan ketika umur 7 tahun. Dan ajarkan doa-doa sholat sebelum berumur 7 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Anak-anak kecil sekarang sudah bisa diajari untuk baca doa iftitah, baca doa tasyahud, surat Al-Fatihah terutama. Ajarkan kepada mereka. Nanti kalau dia sudah hafal doa-doa tersebut, maka waktunya dia sholat sudah mudah. Tidak susah lagi dia untuk mengerjakan sholat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin sholat. Dan semoga kita juga sebagai orang tua yang bisa memberikan keteladanan untuk sholat bagi anak dan istri kita. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, bahwasanya tanggung jawab baik dan buruknya anak istri kita adalah ada pada kita. Maka para suami harus sungguh-sungguh memberikan keteladanan kepada istri dan anaknya, kemudian menyuruh mereka untuk sholat. Berikan kepada mereka hadiah, kesenangan apabila mereka mau sholat. Ini yang keempat. Dan berikan hukuman apabila mereka tidak mau sholat. Sudah jelas-jelas keliru orang yang mengatakan biarin anak masih kecil, nggak usah disuruh sholat. Nanti juga kalau sudah besar mereka tahu sendiri. Maka kalimat seperti ini sudah keliru, sudah terbukti kekeliruannya. Lihatlah orang-orang yang sekarang waktunya sholat masih duduk di pinggir jalan, waktunya sholat mereka masih sibuk dengan pekerjaan. Apa mereka belum gede? Mereka sudah gede, bahkan sudah tua, tetapi tetap saja mereka tidak mau sadar, tidak mau sholat. Oleh karenanya harus dididik dari kecil. Karena belajar di waktu kecil bagikan mengukir di atas batu, tetapi belajar setelah dewasa bagi mengukir di atas salju. Lihatlah pohon beringin. Ketika masih kecil bisa kita bonsai, bisa kita bentuk, kita bisa tekuk melalui kawat yang kita buat. Bisa dibentuk itu pohon beringin yang masih kecil. Tetapi lihat pohon beringin yang sudah sebesar lengan kita. Kita mau tekuk, bukan pohon beringin itu yang terbentuk, tapi tangan kita yang patah. Jangan sampai terlambat. Didik anak-anak kita untuk salat, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak masih dini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.